Cek, cek mic satu, satu dua cek mic, cek satu dua cek mic low satu. Coba tambahin low-nya lagi, tambahin low-nya dikit lagi. Udah. Selamat pagi, mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan menyaksikan warta jemaat terlebih dahulu. Kami persilakan. Dari warta jemaat yang telah ditampilkan, yang telah kita lihat bersama-sama, saya akan membacakan ada tambahan warta untuk kita semua. Di sini ada undangan untuk ibadah perayaan Natal Wanita Betel Tabernakel atau WBT di tempat ini yang akan diadakan pada hari Selasa 9 Desember. Ibadah akan dimulai pada pukul 15.00 WITA dan diadakan di Gedung Gereja Betel Tabernakel KAO Handil. Dan untuk ibadah perayaan Natal WBT ini mengundang seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk bisa bersama-sama hadir. Ini yang menjadi warta jemaat kita pada saat pagi hari ini, dan saya mengucapkan selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada dan shalom untuk kita semua. Bersyukur kalau kita boleh ada saat hari ini. Kita tahu dan kita percaya semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kita. Anugerah yang mungkin tak pantas kita terima karena kita tahu kita adalah manusia yang tak pernah luput daripada kelalaian, dosa maupun kejatuhan kita. Tapi anugerah Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita, bahkan dalam setiap musim kehidupan kita, kesulitan kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita yang harus kita hadapi dari tahun ke tahun. Bahkan di depan maut sekalipun, saat hati kita percaya dan hati kita hanya memandang kepada Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari tetapkan hati kita dan hidup kita untuk selalu mencerminkan karakter Kristus. Tidak selalu lewat dari mulut kita, tapi hati kita dan perbuatan kita dan praktek kebenaran secara konkret dan langsung, itu yang akan mempermuliakan Tuhan. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua hanya karena anugerah.
Mari kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, terima kasih. Dan kami mau katakan, karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, kami mau Tuhan, yes. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan hatimu, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Oh, oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
mengiringmu ya Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan dengan kehidupan kami tidak akan pernah mampu. Sebab kami tahu Engkau yang memiliki kekuatan dan hidup kami. Yes. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan hatimu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaanku. Yes. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Kau berkuasa. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu selamanya. Kau Tuhan layak terima segala pujian dan hormat.
begitu mengasihiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau mengangkatku dari jurang maut, Kau melayakanku. We worship You, Lord. You are worthy, You are worthy, You are mighty. We worship You, Lord. Hallelujah. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan kita katakan pujian. Kau sungguh indah, tiada sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, oh mulia
akan Engkau, yes. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, yeah. Ku kagum akan Tuhan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita, Yesus Tuhan. Sungguh kami tergagum akan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan pernah ada sampai saat ini. Bahkan di penghujung tahun 2025 ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada dan kami akan melewatinya ya Tuhan. Sungguh kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, pelayanan, ministry, dan setiap koordinasi yang kami lakukan untuk membangun rumah-Mu dan juga mempermuliakan-Mu lewat rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua naik guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan saat ini kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, menaikkan setiap sukacita rasa syukur kami lewat pujian kami. Dan kami siap menaikkan pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang diberikannya, dengan hati, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari katakan, bangkitlah. Atas hidup yang diberikannya, pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya. Imanku berkata, Tuhanku bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat
Yesusku berkata, buat melangkah bersamanya. Show, come on. Woo. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan kita, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak tertanding kekuatanmu. Kau pegang atasku, senang jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencanamu. Kau pegang atasku, hanya Kau yang ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Saudara merasakan anugerah dan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita saat hari ini. Kita tahu ada banyak hal yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Masa sulit tentunya tidak akan kita bisa hindari, atau ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam kehidupan kita. Bahkan kesulitan itu nyata diperhadapkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karir, pekerjaan, bisnis, usaha, maupun dalam hal dalam rumah tangga atau mendidik anak. Segala hal terlihat tidak mudah. Tapi kita tahu, melekat dengan Tuhan adalah cara di mana kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dengan penuh hikmat dan bijaksana.
agar setiap tindakan kita tidak lahir dari pimpinan perasaan kita yang seringkali menyesatkan kita. Tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, yang hadir dari hati nurani kita yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang dapat membawa kita kepada damai sejahtera, untuk kita bisa memiliki pemikiran atau hikmat dalam kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan biarlah Tuhan yang akan mengajari kita hari demi hari untuk kita terus dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yes. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jatuh mengerti, Yesus, segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Kami memanggil-Mu ya Tuhan, Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu,
Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya akan-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya, syukur kepadamu yang memberkati hidup kami dan kami dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Sampai saat ini kami boleh berbakti, memuji, memuja, memuliakan dan menyembah Tuhan. Saatnya kami dengar firman-Mu, Roh Kudus memberkati hidup kami dengan sabda-Mu. Kami dikuduskan, disucikan pikiran dan hati kami. Kemuliaan bagi-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik bagi kita semua, sudah menolong, memberkati kita dan memelihara kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka bersama firman Tuhan. Kita akan baca dari Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 26 ayat 12. Kalau sudah temukan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Kita baca mulai. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Kita merhatikan pasal 26 itu terdapat 3 hal dalam konteks Yesaya ini. Saudara-saudara, pertama bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang-orang Israel, bagi umat Tuhan khususnya. Ya, jadi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan juga menyatakan itu, memberitahukan, mengingatkan mereka. Jadi supaya mereka tidak lupa, mereka tidak juga pongah dalam hidup mereka, tapi benar-benar mereka apa yang mereka kerjakan dan itu boleh berhasil. Ya, saudara-saudara, Tuhan juga ingatkan ya kepada mereka. Jadi ini bicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang saudara-saudara sebagai umat Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mendampingi kehidupan mereka gitu. Ya, mendampingi hidup mereka dengan segala kebaikannya dicurahkan atas setiap kehidupan pribadi mereka, dalam komunitas mereka sebagai orang-orang yang percaya, yang menyembah Tuhan. Jadi apapun menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, ya kanan bentuk peperangan, dalam bentuk tekanan-tekanan musuh yang ada di sekitar mereka. Saudara, Tuhan bicara bahwa apapun yang kamu kerjakan, yaitu Tuhan yang memungkinkan. Gitu. Ya, saudara-saudara, jadi di situ bahwa kebaikan Tuhan itu terus mereka tahu bahwa semua keberhasilan sekecil apapun, ya saudara, sekecil apapun Tuhanlah yang mengerjakan itu melalui kehidupan mereka. Jadi apapun yang sekarang mereka miliki, mereka punyai, apapun yang menjadi ketentraman kehidupan mereka di salah satu daerah, satu wilayah, di tempat di mana mereka tinggal,
Ya, saudara-saudara, mereka bisa terbuka matanya bahwa ini adalah cara Tuhan ya mendampingi mereka, dan Tuhan ingatkan bahwa apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, apa yang kamu hasilkan itu Tuhan yang memungkinkan. Ya, saudara-saudara, jadi mungkin ada saja bangsa-bangsa lain yang menolong mereka juga dalam bentuk peperangan dengan musuh-musuh yang menekan mereka, yang bisa menghabiskan hasil-hasil mereka. Saudara-saudara, ada bangsa-bangsa lain yang pro dengan umat Tuhan sekalipun mereka tidak percaya Tuhan. Tapi di sini mau mengingatkan bahwa segala kemenangan di semua hasil dalam setiap bidang kehidupan Tuhan yang memungkinkan semuanya. Tuhanlah yang memakai juga orang-orang lain yang menolong, yang memberkati, yang menyertai mereka, yang berpihak kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, dalam konteks pasal ini 26 ini mengisahkan tentang Tuhan meluruskan kehidupan mereka. Ya, saudara-saudara, Tuhan meluruskan mereka dan mengingat-ingat bahwa setiap kesalahan-kesalahan mereka ada Tuhan yang membereskan gitu. Ya, setiap persoalan kehidupan di mana mereka terpuruk, mereka ditekan musuh, mereka mengalami kekalahan, ada Tuhan yang menyelesaikan mereka. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, saudara, bahwa kalau orang Israel, mereka sudah diberkati Tuhan, mereka begitu makmur, tapi mereka jadi lupa Tuhan gitu. Nah, Tuhan hukum mereka, saudara, Tuhan beri ganjaran dan mereka tidak ada panen apa-apa gitu. Tidak ada hasil apa-apa karena musuh begitu kuatnya. Ya, kemudian mereka datang kepada Tuhan lagi menangis, mereka berseru minta tolong. Saudara, nah Tuhan berkati lagi mereka. Sehingga berulang kali itu keadaan itu terjadi berulang kali. Ya, untuk umat Tuhan yang namanya umat Tuhan, bukan satu kali tapi berulang-ulang kali. Saudara, di mana setelah mereka menangis, mereka berdoa, memohon pada Tuhan, Tuhan berkati mereka lagi. Ada hasil yang besar. Setelah mereka makmur, mereka senang, sehat, kuat, mereka juga membelakangi Tuhan. Ya, saudara, ya ini satu kehidupan yang sebenarnya bukan dari pihak Tuhan saja yang merasa jengkel mungkin begitu, saudara. Tapi kehidupan yang seperti ini juga orang-orang Israel ya kurang nyaman sebenarnya gitu. Ya, di tengah kelimpahan mereka, di tengah kekuatan kesehatan mereka, kemudian hilang begitu saja gitu. Ya, mereka harus kembali lagi datang kepada Tuhan. Jadi dalam pasal ini Tuhan mau meluruskan kehidupan mereka. Tuhan mau meluruskan pandangan-pandangan mereka yang duniawi mungkin, saudara. Pandangan-pandangan mereka yang mereka ambil, yang mereka serap, mereka lihat di bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya memang itu ada, suatu kenyataan ada. Saudara, mereka menyembah Tuhan yang tidak mereka lihat. Itu sebabnya terus mereka bikin patung, mereka bikin sesuatu yang mereka sembah. Ya, saudara, rasanya enak gitu. Ya, jadi kita melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh orang Israel, Tuhan memantau hidup mereka. Itu sebabnya Tuhan mau meluruskan bahwa hanya Dia satu-satunya penolong bagi orang-orang Israel. Hanya Dia satu-satunya yang bisa hadir dan mencurahkan apa yang disebut damai sejahtera. Sudah damai sejahtera lagi. Ya, saudara-saudara, yang kita dengar tadi malam itu shalom. Itu banyak arti. Shalom itu berarti selamat, ya sehat, sempurna, diberkati dan seterusnya. Ya, tidak dikenal oleh generasi 60-an mungkin waktu itu. Gereja kan tidak teriak-teriak salam tahun 60-an, tahun 50. Ya, paling salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat di pasal dan ayat-ayat awal di surat-surat Paulus. Ya, di situ kan kasih sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai kamu sekalian. Nah, nanti 80-an, era 80-an ya mulai ada muncul Shalom. Ya, waktu orang-orang mulai aktif ke Israel.
ya ziarah ke sana gitu. Jadi itu Salom punya arti yang bagus. Ya, dikatakan tentang itu keadaan yang lengkap, keadaan sehat, keadaan sempurna, keadaan selamat dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, lantas kita lihat bukan hanya Tuhan meluruskan mereka, terus di situ juga kita baca bahwa ada harapan-harapan. Ya, ada disebut harapan-harapan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah sampaikan pada kita, kalau iman itu berarti kita tidak lihat. Tapi kalau harapan itu karena memang itu ada janji Tuhan, terus kita harap janji itu. Gitu. Amin, amin. Ya kita harap itu. Seorang bapak janji ke anaknya, nak kalau kamu lulus nanti dibelikan sepeda. Nah, anak itu berharap, makanya terus dia belajar begitu kuat. Dia siang malam itu, dia belajar, ini mau dapat sepeda ini. Ya, itu harapan. Saudara, di mana orang tua memberi harapan kepada anaknya. Makanya terus ada bilang iman, harap dan kasih gitu. Nah, ini mereka punya harapan itu, saudara. Kenapa? Karena ada janji Tuhan untuk mereka. Sebabnya ayat yang kita baca dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Itu satu harapan. Saudara perhatikan ada kata akan menyediakan damai sejahtera. Bukan hanya Tuhan menyediakan makan, minum, dan pakaian mereka seperti kata Tuhan Yesus, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ada Bapa di sorga yang memelihara. Gitu. Ya, jadi ayat ini mengatakan Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Itu harapan jemaat, itu harapan dari orang-orang Israel. Saudara-saudara, kenapa? Ternyata mereka punya konsep bahwa damai sejahtera itu hanya dari Tuhan. Damai sejahtera yang lengkap, yang utuh, yang bisa abadi itu hanya dari Tuhan. Bukan dari kemenangan mereka, terus mereka, wah kita menang dari musuh, kita terlepas dari musuh, ayo kita makan minum. Setelah itu mereka hidup susah lagi, sedih lagi, ada tantangan yang lain lagi besok, ada peperangan yang lain lagi besok, ada cobaan yang lain lagi besok, ada pergumulan yang baru lagi dan seterusnya. Sebabnya mereka punya harapan bahwa damai sejahtera itu biarlah Tuhan berikan kepada kami. Ya, sebabnya saudara-saudara, jadi dari setiap pergumulan mereka, ya dari pergumulan kehidupan mereka sebagai satu komunitas, mereka pun berharap damai sejahtera itu hadir dalam hidup mereka. Ya, pasti ada cara Tuhan. Ya, ada cara Tuhan yang bukan hanya memberikan cash. Ya, ini damai sejahtera. Ada proses yang berjalan. Kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, ada 3 hal yang dibicarakan dalam pasal 26 ini. Kebaikan Tuhan kalau kita tidak hargai. Ya, kalau kita mengandalkan, ya kalau kita pongah, kita membusungkan dada, kita menang dari peperangan, itu karena keahlian kita, karena kekuatan kita, karena banyaknya kita. Nah, itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Padahal Tuhan bilang, ini saya baik loh, saya dampingi kamu. Saya baik loh, saya memungkinkan kamu bisa tinggal dengan sejahtera di tempatmu masing-masing. Gitu. Dengan keamanan yang dijaga oleh Tuhan. Gitu. Ya, saudara-saudara, jadi itu diproses, dirubah. Udah tahu asap ini bukan asap api gitu. Ini malah air sehat ini. Ini air suling, namanya liquid. Gitu. Air yang disuling,
air kita minum pun mineral. Tapi mineral juga ada dua macam. Kalau kita minum yang le mineral itu ada mineralnya. Kalau kita minum yang yang orange itu, Cleo. Cleo itu yang air tidak ada mineralnya. Nah ini kan pengetahuan juga. Saya bukan sedang promosi gitu. Ya, jadi ternyata kalau Cleo itu bagus untuk orang yang bermasalah ginjal misalkan gitu. Ada gangguan ginjal, ya. Nah dia minum Cleo, jangan minum yang Aqua. Itu ada mineralnya. Orang yang kurang mineral, minumlah le mineral, Aqua. Itu air yang bermineral gitu. Ya. Nah kalau Cleo tidak, dengan ada merek satu lagi, saya lupa gitu. Jadi ada kategori. Nah air yang jadi asap, kenapa jadi asap? Air bisa jadi asap karena memang ada proses pemanasan di mesin yang ini. Ya, ada juga pengobatan terapi pakai seperti ini. Jadi air tapi dicampur ada cairan macam kayak minyak kayu putih, tapi jangan sudah pakai minyak kayu putih ini nanti rusak dia tersumbat gitu. Jangan saya pikir, iya kan enak kalau minyak kayu putih, bau-baunya enggak begitu. Jangan, ini memang khusus ada airnya, memang air suling yang murni gitu. Nanti di mesin ini terus diubah menjadi asap. Asap yang bisa bertahan. Jadi bukan asap yang sebentar sudah lenyap, dia bisa bertahan gitu. Makanya yang lalu kan bisa, yang mesin yang satu kan dia bisa jadi seperti awan. Jadi seperti kita khotbahnya itu ada awan, cuma dia Pak Junis bilang, wih itu untuk panggung bukan untuk gereja itu. Bunyinya sudah, wah wush, sudah dia tembak ke atas, itu kan 7 meter. Ya, nembak ke atas memang bagus, ada warna-warni, ada lampunya, cuma bunyinya itu. Dan dia ya bisa ada, jadi asap yang bisa bertahan di atas itu. Ya, orang yang mungkin nggak tahu dia bilang, ada awan kemuliaan Tuhan. Ya, gereja sana ada awan kemuliaan Tuhan, Tuhan hadir di situ. Ayo kita ke situ aja gitu. Ya, bukan begitu, saudara. Jadi ini asap yang sehat, asap yang sehat. Ya, di mana-mana dipakai. Banyak gereja menggunakan ini, juga banyak panggung atau tempat-tempat yang mereka membutuhkan seperti ini. Bahkan bidang kesehatan pun yang saya bilang itu. Jadi tapi ada campuran di mesin yang berbeda juga untuk terapi sinusitis. Jadi dihirup memang ya. Saudara, jadi saya kira asap begini terus, ini asap kayak asap dapur. Bukan. Makanya dia tidak akan pernah membuat jadi merah kita dengan baju putih gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi itu satu proses gitu. Sesuatu yang kita pikir, kok air bisa jadi asap? Bisa gitu. Air kan bisa jadi salju yang terbang. Betul enggak salah? Bisa, salju kok bisa terbang-terbang gitu. Ya itu dari air lah gitu, dari mana lagi gitu. Ya, salju kan bukan dari kopi gitu. Kalau dari kopi itu lain cerita gitu. Enggak ada salju hitam rasanya gitu. Yang ada salju putih gitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau orang Israel, saudara, kalau umat Tuhan ini, terus mereka tidak meresponi dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Nah itu mereka mengalami keadaan di mana saudara, mereka diluruskan oleh Tuhan. Nah itulah kebaikan Tuhan. Ya, makanya kita tuh jangan terus berpikir negatif mengenai keadaan orang lain. Sekalipun dia, kemarin saya ngomong dengan seorang bapak, Pak Stevi lah gitu. Ya, melihat kelemahan orang yang besar, padahal di hadapan Tuhan itu kan sama dengan dosa yang besar, dosa kecil kan sama. Saya pernah jelaskan, ada sesuatu yang terlihat, oke ini lighting ini terlihat, lampu ini terlihat. Tapi ada lampu yang tidak terlihat gitu. Ini kan sebenarnya nggak lihat, ini lampu halus-halus kecil. Sama, satu dosa besar bisa terlihat begitu ya. Saudara, urusannya panjang di masyarakat, dihakimi misalnya. Orang dia berdosa gitu.
ada yang sampai mati dibakar. Nah, tapi kan ada orang-orang yang dibilang spiritualnya hebat, bukan berarti dia orang yang tidak ada salahnya, dosanya. Sekecil apapun di hadapan Tuhan dia tetap salah. Gitu. Nah, makanya diingatkan, ayo daripada kita memikirkan orang yang bersalah, pikirkan sejahtera untuk diri kita sendiri. Amin. Sejahtera untuk rumah tangga kita, sejahtera untuk pelayanan kita, sejahtera untuk kemajuan rohani kita. Gitu. Betul, saudara. Kita tidak diajar untuk jadi seorang hakim yang seolah-olah mengadili sesama kita, bukan. Tadi malam sudah dikatakan, kita itu mengasihi. Ya, kecuali orang itu jadi kodok, jadi kata, nah kita bingung juga mengasihi kata dimakan gitu. Dia jadi babi dipotong, dimakan gitu. Nah, kalau dia masih dalam wujud orang, ya dalam kondisi apapun, kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi banyak orang. Ya, dan ia menginginkan keselamatan. Kita begitu, saudara. Kita ingin supaya kita bisa maju bersama, kita merindukan supaya kita tumbuh bersama. Ya, saya bilang sama Pak Herman, ayo kita bermasa tua bersama-sama gitu. Ya, kan bagus itu, saudara. Kita hidup di perjalanan kehidupan di dunia ini secara luar biasa gitu. Kita punya kisah-kisah lalu yang bisa menghidupkan, bisa memproses otak kita ini, bisa tidak cepat pikun, ya. Kita kan kalau ketemu dulu ya. Kayaknya Pak Simon Rio Pasa meninggal, terus kita cerita gitu, iya Pak Simon dulu ini begini, ya dia seorang pelayan Tuhan, ya punya semangat, punya spirit. Betul, saudara, Pak Simon itu sempat koordinator Betani, lantas dia dia datang ke saya ngobrol sebentar, ayo kita berdoa, saya pulang. Ya, itu kan kenangan-kenangan kita, saudara. Ya, saudara, itu sebabnya ayo setiap kita yang percaya gitu. Setiap kita yang yakin bahwa hasil-hasil yang kita buat, hasil-hasil yang kita kerjakan itu Tuhan yang memungkinkan semuanya. Ya, dan senantiasa Tuhan ingatkan, dia meluruskan kehidupan. Kalau kita baca terus ini indah sekali gitu. Ya, saudara, Tuhan meluruskan mereka. Kesalahan mereka sekalipun, dosa mereka pun Tuhan tetap merangkul hidup mereka. Bukan dosanya dirangkul, tapi orang-orang Israel itu secara pribadi Tuhan tetap bimbing mereka. Ya, saudara-saudara, sehingga mereka terus punya harapan. Biarlah Tuhan beri kita itu damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya. Ya, kita buka ayat berikutnya. Di Yeremia 14 ayat 19. Yeremia 14 ayat yang ke-19. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin gitu. Ayat 19 penuh saja kita baca. Kita baca mulai. Telah kau tolakkan Yehuda sama sekali, telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tapi tidak datang suatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tapi hanya ada kengerian. Nah, kenapa bisa terjadi, saudara-saudara, dalam bagian ini? Memang berbagai cara orang mengusahakan damai sejahtera itu. Itu betul, saudara. Berbagai usaha, apapun orang berusaha mendapatkan sejahtera. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat
mereka mengatakan kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Ya saudara-saudara, padahal damai sejahtera itu kan tidak berbayar. Betul saudara? Saya kira kita bisa nikmati kalau kita begitu lelah, sangat lelah. Kita sampai di rumah terus kita baring, waduh kita bisa nikmati tidurnya, kita bisa nikmati tempat tidur, bisa biar panas sekalipun, bisa istirahat 15 menit, setengah jam, hanya 1 jam, kita bangun jadi segar lagi. Gitu. Ya, kita merasakan begitu damai, begitu sejahteranya hati ini. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi memang tidak ada biaya apa-apa gitu. Orang-orang Israel mengeluh. Mereka saat pertanyaan-pertanyaan yang dinyatakan sih, Tuhan menolak Yehuda. Merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian? Tidak ada kesembuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada kesehatan. Yang ada hanya luka kehidupan yang ada pada mereka. Berharap damai sejahtera, tidak ada damai sejahtera. Ya saudara-saudara, jadi bukan Tuhan tidak memberi damai sejahtera. Seperti saya katakan tadi, ya kebaikan Tuhan itu sebabnya harus kita respon dengan baik. Harus ditanggapi dengan baik. Bagaimanapun kita harus mendasari kehidupan kita atas Tuhan itu baik dalam segala sesuatu. Ya saudara-saudara, kesaksian Ibu Pendeta Tri tadi malam ya, dengan uang 5 juta, anaknya masuk kedokteran, ya Tuhan engkau baik, itu aja lah udah, siapa mau bayar sampai ratusan juta misalkan, ternyata bayarnya cuma 3 juta sekian. Ya setelah itu nanti ada bayar yang lebih mahal lagi. Ya, dari kurang banyak, yang kurang banyak itu terus nanti jadi banyak lagi. Ya memang orang punya pengalaman-pengalaman kehidupannya begitu. Jadi dia bisa sharing itu, dia bisa bagi karena dia sudah punya pengalaman itu. Dia tidak ragu. Ya, dia begitu kokoh, begitu teguh dengan prinsipnya bahwa dengan 5.000 pasti cukup. Amin. Dengan 5.000, maaf. Berapa? 5 juta. Dengan 5 juta itu pasti cukup. 5 ekor ikan saja. Ya. Nah inilah ini. Error. Ya. Nah, 5 roti. 2 ikan gitu. Wow, saya enggak sengaja gitu. Saya enggak sengaja. Ya. Nah, dengan 5 roti, 2 ikan itu semua 5.000 orang bisa cukup. Kita harus punya keyakinan akan kebesaran Tuhan. Dan Tuhan itu tetap baik. Kita salah pun Tuhan tetap dampingi kita. Dia tetap mau meluruskan kita. Ya, punyailah harapan. Ya, harapan, kita berharap karena memang ada janji Tuhan. Ada janji, kalau Tuhan tidak berjanji ya untuk apa kita mau harapkan? Enggak ada. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ini sebabnya orang-orang Israel dikatakan mereka berharap damai sejahtera, tapi begitu jauhnya. Jadi memang sangat tidak menyenangkan hidup dengan tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya luka. Tidak ada kesembuhan batin, tidak ada kesembuhan jiwa. Gak ada, saudara. Gak ada. Ini sebabnya berarti ini satu kebutuhan. Damai sejahtera itu adalah kebutuhan. Itu sebabnya kita lihat damai sejahtera yang sejati itu hanya karena Tuhan menempatkan itu dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan menempatkan itu dalam hidup kita, ya memang kalau kita baca berulang kali itu adalah hasil dan akibat gitu. Damai sejahtera itu. Sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan buah roh itu adalah damai
sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Artinya kalau sampai kita tidak berbuah, ya memang itu tidak ada. Gitu. Itu yang disebut sebab dan akibat. Tapi kalau kita ada buah-buahnya, nah itu buah dari roh itu. Pada waktu kita punya persekutuan di mana Roh Kudus senang tinggal di hati kita, dia akan berbuah-buah dalam hidup kita. Ya, buah itu adalah warna. Ya, warna dari satu kehidupan. Ya, kita ketemu dengan orang yang tidak ada damai, ya muncul buah damai sejahtera. Kita ketemu dengan orang yang kehilangan kehangatan, orang yang jauh dari kasih. Mungkin memang saya ini ditolak bapak dan ibu saya. Buah kasih kita itulah yang nanti kita bagi ke orang itu. Iya, saudara. Kita ketemu orang yang khawatir, yang takut terus. Ada kan orang itu hidup dalam ketakutan. Lu lihat orang yang dengan sakit apa namanya itu, gangguan OCD gitu. OCD, saya lupa kepanjangan, tapi ketakutan yang berlebih. Gitu. Ya, ketakutan yang berlebih. Jadi sudah di jalan dengan suami, istri dan anak, rencana misalkan dari sini ke Balikpapan. Di sini Pak, balik Pak. Kayaknya jendela belum dibuka, belum dikunci gitu. Udah balik lagi, sudah dikunci sekalinya. Udah di jalan Semboja, balik Pak. Kayaknya pintu tadi kita belum kunci gitu. Nah itu, balik lagi. Ketakutan gitu, yang berlebih gitu. Ya ada kan dulu yang di tengah kita dulu ya. Sampai kalau kita datang ke rumahnya, makan itu dengan sendok plastik. Pokoknya enggak boleh pakai barang-barangnya. Saya bilang makan rendang dengan sendok plastik kayak apa? Ya dagingnya masuk sekalian aja ke mulut gitu, enggak usah. Ya sendok plastik kan mau potong daging itu, apalagi daging yang masih ada urat-uratnya gitu. Enggak akan putus. Yang putus sendoknya gitu. Ya itu dia gangguan OCD, ketakutan yang berlebih. Nah dengan orang itu buah sukacita kita. Gitu. Amin. Buah sukacita. Betul. Jadi 9 buah itu ada penyakit bagi banyak orang. Artinya berbanding dengan banyak orang. Yang gangguan-gangguan itu tadi gitu. Orang yang merasa dia tidak dikasihi, merasa tertolak. Nah itu buah kasih kita itu ke orang itu. Jangan dikasih damai sejahtera, bukan itu. Buah kasih. Gitu. Ya masing-masing buah itu kan dia punya apa? Punya vitamin, mineral yang berbeda kan begitu ya, saudara. Dia ada kandungan-kandungan. Mangga bisa beda dengan apel, beda dengan sukun misalkan gitu. Ya, dan seterusnya. Makanya ada 9. Jadi saya pernah jelaskan ini sudah lama banget nih. Jadi ada 9 keadaan yang ada di banyak orang itu. Jadi enggak sama sukacita itu kita berikan kepada orang yang kehilangan kasih. Jadi itu kan kasih sudah ada, kita pakai itu. Kunci itu pasangan-pasangan. Ya saudara, kemarin baut berapa? Baut 14. Ya saya pegang kunci 10 misalkan. Enggak akan pernah masuk. Dia enggak ketemu. Tidak match saudara. Nah, jadi pada waktu orang tidak ada sukacita, nah ada buah sukacita sama saya. Ini saya kasih buah sukacita. Orang yang tidak ada damai sejahtera, kita kasih buah damai sejahtera. Saudara paham itu saudara? Jadi jangan dikasih buah kasih gitu. Jangan dikasih buah sukacita. Dia perlu damai sejahtera. Gitu. Itu ada 9 gangguan yang ada pada masyarakat banyak. Gitu. Nah sebabnya Roh Kudus yang ada pada kita, dia memproses kita dan menghasilkan buah itu. Gitu. Kebaikan, jadi orang yang merasa tidak pernah, ini tidak ada manusia yang baik.
Nah, kita bawa buah kebaikan bagi orang itu. Dia tidak perlu buah kasih, ya, yang dia perlu adalah kebaikan. Ini saudara, saya kira ini satu pengetahuan bagi kita gitu. Kita berhadapan dengan orang yang seperti apa? Buah itu yang kita kasih gitu. 9 buah. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kehidupan kita juga punya damai sejahtera. Saya itu sebab dan akibat. Ya, kita punya damai sejahtera. Kenapa? Ya karena memang Roh Kudus ada pada kita. Kita tidak punya buah-buah itu. Karena apa? Ya memang Roh Kudus nggak ada. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat yang berikutnya. Mari kita lihat dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya pasal 32 ayat 17. Kalau sudah temukan kita baca ayat ini bersama-sama. Kita baca mulai, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk. Nah, ini keterhubungan antara dikatakan kebenaran dan damai sejahtera. Sudah perhatikan dikatakan akan tumbuh. Tumbuh. Jadi istilah tumbuh itu dipakai dari istilah tanaman. Ya, tanaman. Jadi kebenaran itu adalah tanah, lapang yang sudah digarap, siap untuk ditanam. Dan kita lihat dikatakan bahwa kebenaran itu, dari kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita terus datang pada Tuhan, dan kalau kita datang ibadah, datang berbakti, datang memuliakan Tuhan, kebenaran yang kita terima itu nanti akan menumbuhkan apa? Damai sejahtera. Tenang. Kita ada keharuman sekalipun di tengah dunia yang gelap. Tapi bagi kita dunia ini terang karena ada Tuhan. Ya, istilah tumbuh itu yang dipakai di sini adalah tentang tanaman. Ya, tanah apa saja kita lihat kalau sudah tidak, nanti akan ada yang tumbuh di situ. Akan ada tumbuh, mau alang-alang kah atau ada biji apa, nanti dia akan tumbuh di situ. Nah sama. Jadi kan kebenaran tidak akan tumbuh hal-hal yang tidak benar, saudara. Pasti ada tumbuh hal-hal yang benar. Ya, dari lapangan kebenaran itu, dari tanah kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Nah, istilahnya kita begitu, saudara. Ya, kebenaran pada waktu kita terima, kebenaran pada waktu menjadi bagian integral dalam hidup kita, nah itu akan tumbuh damai sejahtera. Artinya pada waktu kita baca Alkitab, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, kebenaran itu kan hanya di Alkitab, hanya firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi pada waktu kita punya kehidupan kita memiliki keterhubungan dengan firman Tuhan, nanti itu akan tumbuh damai itu. Makanya kita jadi tenang, badai sekalipun bisa tenang. Pengetahuan kita ini saudara, akan firman Tuhan. Kita mana ini banjir, tenang aja gitu. Tenang. Ya, saya tergugah kemarin saya lihat salah satu video, ada seorang pendeta. Dia bilang saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, semua lenyap. Tempat saya berdiri ini adalah gereja, tapi sekarang sudah rata dengan tanah, nggak tahu lagi watasnya, tertimbun. Istri saya tidak ditemukan. Jadi
Kasihan. GBT sudah kirim bantuan ke sana gitu. Udah. Saya kira banyak gereja juga udah ya sudah bagi-bagi apa yang mereka butuhkan dari pusat. Ya, jadi Bapak itu saya hanya berharap kepada Tuhan. Mau apa? Tidak ada. Saya minta bantuan pun, bantuan apa gitu. Pokoknya saya bisa makan dulu, saya bisa minum dulu. Ya, jadi dia berdiri satu tempat itu yang lenyap, semua lenyap, sekejap. Dia bilang sekejap semua lenyap. Saya sama istri di pastori, itu juga kemudian istri juga terbawa gitu. Sampai sekarang belum ditemukan. Ya, akan miris saudara. Banyak orang terjadi mengalami musibah ini. Sampai pemimpin di Aceh bilang ya saya angkat tangan, saya tidak mampu gitu. Ya, ini 4 kampung bisa hilang sekejap gitu. Sudah nggak tahu lagi gitu. Memang betul dahsyat itu. Jadi kita ada si menteri atau apa bilang itu dibesar-besarkan. Itu satu kenyataan loh. Ya, kenyataan. Gereja-gereja sinode-sinode itu juga memberitakan, ini gereja kami berapa gereja, mau HKBPK, mau gereja apa gitu. Ya, jadi itu keadaan yang betul-betul menyedihkan gitu. Kita prihatin gitu. Ya, disampaikan ketua panitia tadi malam. Ya, nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya biarlah kehidupan kita terus dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Ini akan tumbuh damai. Damai sejahtera itu kan satu kekuatan kita. Amin. Itu kekuatan yang membuat kita itu tidak goyah. Gitu. Ya, serangan dalam bentuk apapun, damai sejahtera itulah yang membuat kita tidak goyah. Gitu. Betul, saudara. Jadi di mana kita berada pada waktu kita dalam koridor kebenaran Tuhan. Ya, saya bilang terus ada keharuman Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya, dimanapun kita berada, kita yakin, waduh, indahnya Tuhan, baiknya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Maha besar, maha kasih dalam kehidupan pribadi kita. Ya, kita pasti melihat Tuhan tuh hadir bagi orang Israel, dikatakan siang hari dalam wujud tiang awan, malam hari tiang api gitu. Jadi mereka tahu, mereka menikmati tiang awan itu. Mereka memandang terus. Pada waktu tiang awan mulai naik, ayo kita siap. Tuhan tidak teriak-teriak, ayo siap-siap semua. Nggak ada, pada waktu tiang awan sudah mulai beranjak naik. Nah, itu menunjukkan mereka harus taat. Mereka harus memerhatikan itu. Harus siap jalan lagi gitu. Berangkat secara perlahan sampai masuk tanah Kanaan. Ya, saya bilang itu satu keharuman. Itu kata Rasul Paulus. Biarlah kita jadi bau yang harum. Karena Tuhan itu harum. Kita bisa nikmati kehadiran Tuhan, keharuman Tuhan. Saya kira saudara masih ingat, saya dikasih kepala tedong gitu. Ya, kepala kerbau gitu. Ya, karena sudah capek, sudah malam, saya pulang tidur. Udah tidur, si Ken yang bawa. Ken bawa taruh di dapur, bungkus plastik itu. Besok pagi saya bangun kok bau-bau. Bau-bau busuk, apa ini? Saya cari sumbernya, gitu. Wah di plastik ini. Wah, ya ditanam lah. Udah. Saya bilang sayang, coba kasih orang tadi malam. Gitu. Ya, itu kan mesti digantung kayaknya, tapi sudah dari pagi atau sampai malam, ya banyak dagingnya loh. Terus saya tanam,
ya enggak dimakan, mau barang busuk mau dimakan gitu. Ya, enggak enak. Ya, biarlah kita jadi bau yang harum. Orang akan cari mana sumber keharuman itu. Ya, satu ayat. Dalam Yesaya 4 yang sudah kita baca. Yesaya pasal yang ke-48 ayat 18. Yesaya 48. Ayat 18. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca mulai. Sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita semua perhatikan perintah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan aba-aba yang Tuhan berikan. Perhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Perhatikan segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan semua kesehatan yang Tuhan berikan. Perhatikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, dikatakan, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, itu tidak akan pernah. Ya, kalau sungai dunia ini ada yang bisa kering. Tapi kalau sungai kehidupan tidak akan pernah kering. Ya, gelombang tidak pernah berhenti. Dia satu saat dia teduh, tapi satu saat dia bergelora. Tapi pada dasarnya di lautan ada gelombangnya. Mau besar mau kecil. Jadi sama, kebahagiaan kita juga seperti itu. Akan terus menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Ini. Mari kita naikkan nyanyian tertumpah darahnya sebab dosaku. Dia korbankan dirinya. Seorang pun datang di dunia bagaikan Yesus Tuhanku, dengan kasih-Nya memimpin.
Tuhan. Ya Yesus Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosa. Direndahin, rendahin lagi, turun. Bertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Jemaat saja naikkan kor ini. Bertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Sekali lagi, tertumpah darahnya. Tertumpah darahnya sebab dosaku, dikorbankannya dirinya. Ya Yesus Tuhan, ku sembah padamu. Tuhan, bebaskan hidupku dan sudah hapus dosaku. Benar Tuhan, penderitaanmu, pengorbananmu menjadi keselamatan kami. Segala sakitmu, karena penolakan, karena aniaya waktu engkau hadir dalam dunia ini, menjadi kesembuhan bagi kami. Menjadi kelepasan, menjadi kebaikan besar bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selamat. Sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Memeteraikan sabda-Mu dalam hati. Memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan yang memberkati kami.
tumbuhkan firman-Mu dalam hidup ini. Sehingga kami senantiasa hidup berkenan, hidup menyenangkan bagi Tuhan. Sehingga Engkau senang melihat kami dan memberkati kami senantiasa dengan segala berkat-berkat rohani. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Mari saya undang petugas perjamuan. Bapa, terima kasih, terpuji Tuhan. Berkati roti dan anggur di hadapan kami. Kami mengingat kasih-Mu setiap kali kami melaksanakan perjamuan kudus. Mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih, Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat roti di tangan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus, bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang kami boleh alami dalam setiap langkah hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu, lebih dari kehidupan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang berkati pekerjaan-Mu di tempat ini, pelayanan-pelayanan kebaktian, semua Tuhan tolong, bahkan dalam rangka akhir tahun dan awal tahun, semua Tuhan dahulu dalam segala perkara, di semua ibadah-ibadah yang berjalan, kami percaya Tuhan campur tangan, diberkati semua program-program kami dahulu dalam segala perkara, berkati juga semua jemaat Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat GBT Muara Jawa diberkati dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing. Tuhan selalu melingkupi dengan kuat kuasa Tuhan. Diberkati dalam rumah tangga. Tuhan tolong campur tangan senantiasa dinaungi oleh segala anugerah-Mu. Dan diberkati setiap pekerjaan dimanapun anak-anak-Mu bekerja. Tuhan lingkupi dan menyertai mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan bukakan jalan, saudara-saudara mencari lapangan pekerjaan, dibukakan jalan, dan mereka boleh ditempatkan pada tempat-tempat yang Engkau izinkan mereka ada di sana. Usaha-usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, khususnya pertanian, Tuhan Engkau tambah-tambahkan semua. Tuhan tolong, Tuhan Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu dalam mereka melaksanakan apapun yang mereka buat. Kami percaya Tuhan melipat gandakan apa yang ditabur oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberkati semua. Kami doa dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Dalam pencobaan Tuhan beri kemenangan. Beban-beban berat yang dihadapi, Tuhan beri kemampuan sehingga ada kemenangan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Kami doa bagi mereka yang sakit saat ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan melihat setiap kelemahan fisik yang mereka hadapi, setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Mari Engkau yang menolong mereka, Engkau yang melawat mereka, menjamah semuanya. Tidak ada yang mustahil mengalami kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Diberkati obat-obatan yang dikonsumsi, diberkati juga Tuhan makanan minuman mereka, mendatangkan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong, Tuhan yang berkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan. Kiranya mereka tumbuh dengan baik, dengan sehat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka. Dari TK, SD, SLTP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Semua Tuhan lindungi, lingkupi dengan kuat kuasa Tuhan. Senantiasa mengalami kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat semua sanak saudara keluarga kami, bahkan anak-anak kami yang jauh dari kami, diberkati dalam setiap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, setiap usaha-usaha mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka semua Tuhan pakai, dimanapun juga mereka berdomisili. Kami yakin kasih Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan berkati semua gerejamu, hamba-hamba Tuhan seluruh umat Tuhan. Kami doa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, baik di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Kiranya Tuhan tolong semua. Tuhan beri kekuatan, ketabahan, kesabaran. Bahkan Tuhan hadir bagi mereka, memberikan kekuatan hati bagi mereka, kekuatan roh, jiwa, dan tubuh, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhanlah yang mengadakan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati para relawan yang bekerja, berkati pemerintah kami, bangsa kami yang hadir di tengah musibah yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong sehingga bantuan-bantuan tepat guna bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong Muara Jawa di mana kami tinggal, sejahtera Tuhan juga hadir di kota kami ini. Dan semua kegiatan kami, semua aktivitas kami percaya Tuhanlah yang menghasilkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Memberkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu, Tuhan balas berlipat kali ganda. Saat ini juga kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oh, kegiatan Natal yang kami selenggarakan, semua karena Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan, Tuhan yang memberkati cuaca sehingga semua memungkinkan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga semua peralatan, sarana prasarana yang kami pakai dalam Ka'bah-Mu ini, semua dapat berfungsi dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang berkati setiap kelelahan-kelelahan kami, setiap karya-karya kami Tuhan, Engkau pakai menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu semata. Terima kasih Bapa. Jamaah tetangga masyarakat kami yang belum percaya, Tuhan gerakkan hati mereka, ubah pikiran mereka. Mereka datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan yang pimpin, bimbing kami kembali ke tempat masing-masing. Tuhan serta kami semua, dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Saya sampaikan undangan Natal dari Gereja Betani Muara Jawa. Akan melaksanakan Natal pada hari Kamis tanggal 11 Desember. Jadi hari Kamis jam 7 malam sampai selesai. Tempat Gereja Betani di Jalan Delima. Ini undangan untuk kita semua. Dan ada undangan, ini undangan kita sendiri. Hari Selasa dilaksanakan Natal WBT di tempat ini, tetap dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Tri Astuti. Ya, yang tadi malam sebenarnya saya sudah konfirmasi, kita bisa jemput, tapi ternyata tidak bisa. Iya, untuk ibu-ibu saja. Ya, bapak-bapak enggak akan datang juga, biar diundang. Saya sendiri enggak datang gitu. Paling duduk di luar gitu. Ya, jadi ini untuk ibu-ibu. Gitu. Jadi jemaat mengetahui saja gitu bahwa ada kegiatan WBT di tempat ini pada hari Selasa gitu. Ya, jadi tetap dilayani Ibu Dr. Triastuti ya pada hari Selasa. Jadi mereka hari Selasa itu ke IKN, kembali dari IKN langsung tujuan ke Handil. Ya, kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang. Ya baik, saya kira itu penyampaian. Yang SD, Natal SD di tempat ini SD berapa itu?
SD 17 ya. Hari apa? Oh hari ini. Jadi yang diundang siapa ini? Janganlah, nanti mengurangi konsumsi, kasihan gitu. Kan mereka terbatas juga gitu. Ya, jadi ada Natal SD 17 di tempat ini. Anak-anak kita boleh hadir yang bukan SD 17, enggak ya? Gitu. Ya? Enggak boleh gitu. Hanya untuk anak SD 17 saja gitu. Mana Ibu Gladys? Iya, sekolah minggu tidak diundang gitu. Jadi ini khusus SD gitu. Ya, jadi ada kegiatan SD di tempat ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berlelah selama beberapa hari. Semua kontribusi, waktu, tenaga yang dipersembahkan sejak kita buat kanopi, buat tenda. Jadi tenda itu secepatnya kita bongkar hari ini juga, supaya tidak menghalangi karena sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi tenda yang kita bangun kemarin itu akan dibongkar hari ini secepatnya. Jam selesai makan. Baik, selesai makan siang kita bongkar tenda. Ya, tidak lama Bapak-bapak dan pemuda bisa hadir karena itu kita akan ikat tenda yang bagus ini untuk dipisahkan gitu. Supaya bisa dipakai di roba. Ya Tuhan berkati, Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, guru-guru sekolah minggu harap bertahan sebentar dan anak-anak silakan ambil bajunya, sudah datang ya, ada di belakang.